Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darmansyah di Himaksi on Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Hairul Anam. Selamat datang Pak di Himaksi on Podcast. Ya, selamat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Ya. bagus. Oh ya. ya. Sehat-sehat ya. Kita dari Himaksi pun sangat berterima kasih kepada Bapak dengan sibuknya rutinitas Bapak, tapi masih bisa untuk menyempatkan waktunya mengisi podcast di Himaksi Ya, ini. alhamdulillah, insya Allah ya kita. Iya. Dan Oke. saya minta maaf pada pemirsa bahwa kita tidak menggunakan masker ini karena kita cuma berapa orang. Iya, betul. Artinya kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan kita kali ini. Karena berhubung Bapak Hairul Anam ini sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, tentunya pembahasan kita tidak jauh dari seputar tugas dari Bapak itu sendiri. Jadi pertanyaan pertama sih Pak, sebenarnya apa tugas dan fungsi Bapak sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan? Oke, makasih banyak ya. Yang pertama-tama saya ingin mengatakan terima kasih pada organisasi Himaksi ya. Ya. Yang sudah mengundang saya. Oke. Ya, ini sudah beberapa kali sebenarnya. Iya. Hanya untuk menyocokkan waktunya memang agak kesulitan ya, Iya. karena di tengah-tengah kesibukan ya. Betul. Makanya itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Yang pertama bahwa tugasnya wakil dekan bidang kemahasiswaan itu adalah membantu ya, Iya. mensupport ya dekan ya di dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ya. Oh ya, betul. Jadi yang kita ingin capai adalah membantu adik-adik organisasi mahasiswa ini untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Iya. Jadi itu yang sedangkan fungsi-fungsinya ini kan yang itu yang utama itu adalah tadi bahwa antara dekan dan wakil-wakil dekan ini sebagai satu sistem ya. Iya. Jadi harus saling mendukung ya, saling untuk membawa Fakultas Ekonomi ini menjadi lebih bagus. Iya, betul. Jadi saya kebetulan kebagian karena ada wakil dekan bidang akademik yang mengurusi akademik, ada wakil dekan bidang keuangan ya. Iya. Ada wakil dekan bidang kemahasiswaan yang dikhususkan untuk menjembatani antara ide-ide kemauan mahasiswa dengan pihak-pihak pimpinan fakultas. Ya. Oh ya, betul. Saya kira itu yang fungsi utamanya. Ya. Ya, oke. Berhubung karena Bapak ini paling dekat dengan kemahasiswaan, terus bisa dibilang kan mahasiswa itu identik dengan organisasi. Nah, kalau tujuan dari Bapak sendiri mungkin untuk lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu harapannya mau seperti apa? Oke. Yang pertama kehadiran saya menjadi di tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yang saya ingin itu adalah sebenarnya mendekatkan jarak mahasiswa dengan pimpinan Fakultas Ekonomi khususnya bidang kemahasiswaan. Jangan ada jarak yang terlalu senjang ya antara pimpinan dan mahasiswa. Olehnya itu yang saya kerjakan pertama adalah membuka pintu dialog ya. Menjebol birokrasi ya, birokrasi kampus. Ya. Jangan adik-adik mahasiswa kalau khususnya yang para aktivis ya, pimpinan organisasi ya, termasuk UKM itu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan itu tidak segan ya untuk mendialogkan ya dengan saya. Jadi kita buka pintu dialog itu ya, pintu birokrasi supaya hubungan kita menjadi lebih egaliter ya, lebih dialogis ya antara mahasiswa dan
Oh ya. pimpinan Fakultas Ekonomi. Berarti langkah pertama yang Bapak lakukan itu artinya membuka jalur bisa dibilang yang sebelumnya mungkin kalau menurut mahasiswa kadang kita di birokrasi itu agak ribet, agak banyak proses-proses yang kita mau urus seperti itu. Jadi mungkin kedekatan-kedekatan seperti itu yang Bapak bangun di awal. Ya, jadi karena kenapa? Karena supaya tidak ada jarak psikologis yang terlalu senjang tadi antara mahasiswa dengan khususnya Wadik Bima ya. Iya. Nah, makanya yang pertama kita lakukan ini adalah membuka pintu dialog secara resmi dengan memperkenalkan ada yang saya sebut diksi ya. Oh, diksi. Ya. Apa itu, Pak? Dialog kritis dan inovatif ya. Oh ya. Nah, jadi kita bisa melakukan dialog-dialog ya yang kalau ada unek-unek mahasiswa ya Bisa disampaikan lewat situ. ya. Iya. Bahkan kalau mau melakukan kritik yang membangun ya, yang konstruktif ya, Iya. kita terima di lewat wadah itu. Oh, ya. di diksi. Nah, Ya. di diksi. Ada juga yang kita bangun namanya ngopi ya, ngobrol bareng dengan pimpinan. Wih, keren. Ya, ngobrol bareng dengan pimpinan ini ya itu tadi supaya tidak ada jarak ya. Jadi kita mungkin ngopi-ngopi Ya. makan pisang goreng Ya. atau apa Oh. tuh, yang goreng-gorengan kita dialog sehingga bukan pertemuan secara resmi ya. Oh ya, bisa bilang non formal. Non formal yang Ya, bisa kita betul. lakukan sehingga karena ini juga kalau kita buat pertemuan resmi kadang-kadang mahasiswa segan mengemukakan apa yang ada Iya, di dalam betul. hatinya. Dengan kopi ini ya kita jadi saya mengundang misalnya kalau kita mau bicarakan masalah akademik Iya. ya saya hadirkan wakil dekan bidang Akademik, di ngopi ya atau hadirkan Pak Dekan ya. Iya. Hadirkan kalau berkaitan dengan keuangan kemahasiswaan kita hadirkan Wadik Biduk ya bidang keuangan betul. sehingga selama ini kan mungkin ada di perasaan adik-adik susah betul kalau kita mau bertanya yang hal-hal seperti ini makanya kita buka jadi saya hari pertama ya minggu-minggu pertama diangkat jadi wakil dekan itu yang saya bangun dulu Ya, mendekatkan jarak jadi untuk mengundang adik-adik saya kira untuk diksi dan ngopi selama ini sudah kayaknya masing-masing sudah 2 kali kita Iya, sudah 2 kali terlaksana. ya, kita laksanakan, Betul. ya. Ya. Kemudian kalau misalkan yang Bapak lihat terkait dengan organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, maksudnya respon pertama yang mereka dapatkan setelah Bapak terpilih itu seperti apa? Kemudian kan juga ada beberapa mungkin dari program kerja Bapak yang mungkin tadi Bapak jelaskan bahwa untuk memutus birokrasi. Jadi mungkin kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin mau menyampaikan kritik, saran, pendapat terhadap pimpinan itu bisa langsung disampaikan. Namun kan hanya saja kita tidak bisa tidak semua keputusan yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil itu kan mendapat respon yang baik dari kemahasiswaan, mungkin dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Ya, kalau saya karena dulu juga waktu mahasiswa aktif di organisasi, jadi bahwa setiap dialog itu memang memerlukan sinergitas kan. Iya. Jadi tidak semua apa yang kita mau itu langsung terlaksana ya. Ya. Tentu ada kendala-kendala, ada constraint ya. Iya. Karena tidak semua ide yang bagus itu langsung orang terima. Iya. Jadi kita harus membuka dialog, dikritik, tidak ada masalah ya. Iya. Yang penting sekali lagi ya di dalam bingkai tatanan etika ya. Iya, betul. Ada kita menjaga sopan santun ya. Makanya juga saya memperkenalkan kepada mahasiswa yang saya sebut dengan CAS ya. CAS. CAS ya. Apa tuh, Pak? CAS ini kalau kita punya alat ya HP, laptop itu kalau tidak dicas mati kan. Iya, tidak bisa digunakan. Betul. Mahasiswa juga seharusnya harus selalu dicas. Ya.
CAS ini adalah akronim ya, atau akronim singkatan. Ya. Yang pertama C itu adalah mahasiswa harus cerdas. Oh, cerdas. Oh Ya. ya. Yang kedua itu mahasiswa harus aktif. Aktif ya, betul. Nah, yang ketiga itu mahasiswa harus punya semangat, spirit. Iya, saya pikir Yes. Dan yang keempat itu adalah harus sopan ya. Ya, Apa namanya, sopan di dalam berdialog ya. Iya, harus punya etika. Kenapa harus cerdas? Ya karena mahasiswa yang cerdas ini itu yang kita apa namanya, yang kita ingin bangun ya. Ya. Kan tidak mungkin dia cerdas kalau tidak membaca ya. Iya, Tidak betul. menggali informasi ya. Iya. Tidak mungkin bisa dia apa namanya, tingkat kecerdasannya meningkat ya kalau dia malas ya. Iya. Makanya yang kedua adalah aktif ya. Ya, Supaya mahasiswa ini aktif ya, punya inisiatif Iya. ya. Jangan kalau dosen tidak ada ya sudah dibiarkan saja. Iya. Tidak ada tidak inisiatif. Kalau Betul. ada buku yang dia tidak ada, pokoknya diam-diam saja. Iya. Jadi dia harus ya dicas ya. Iya, dicas. Oh ya. Berarti itu bisa dibilang formulanya mungkin untuk mahasiswa supaya bagaimana bisa semangat. Ya, paling tidak seperti itu. Kemudian Pak, ini kan yang saya rasakan sendiri, mungkin dari kader organisasi, terutama mungkin di Maksi. Artinya semakin kesini bahwa minat mahasiswa untuk ikut organisasi itu sepertinya menurun. Karena mungkin ada beberapa doktrin-doktrin dari luar yang untuk sampai saat ini kita belum tahu juga sebenarnya siapa yang menyebarkan doktrin-doktrin seperti ini. Artinya bahwa mahasiswa kalau ikut organisasi itu akan lama kuliahnya. Seperti itu. Artinya jadi pemikiran yang muncul di setiap mahasiswa baru itu bahwa kalau saya ikut organisasi maka itu akan memperlambat kuliah saya. Atau bisa saja IPK aku pun di bawah dari 3,0. Nah, kalau saya itu tantangan bagi organisasi kemahasiswaan ya. Dia harus membangun ya kinerja yang tidak memisahkan antara organisasi dengan akademik. Ya. Karena memang beberapa yang apa namanya yang saya tidak berprestasi ya waktu saya masih ketua jurusan, mahasiswa yang berprestasi itu kalau saya tanya dia tidak ikut organisasi. Oh ya. Misalnya saudara Dion ya. Iya. Atau saudara dulu ada saudari Frili ya, yang jago bahasa Inggris. Saya tanya masuk organisasi enggak? Kayaknya kecuali di galeri investasi ya. Galeri investasi. Jadi karena dia tidak masuk organisasi kita tampung. Tetapi saya kira ini cara berpikir yang keliru juga mungkin ya. Kalau kita cuma mengejar IP tapi tidak punya pengalaman organisasi. Ya, karena ini yang saya sebut jadinya mahasiswa itu kalau ada perubahan sedikit dia gagap. Kalau IP-nya cuma tinggi ya, IP 4 tapi tidak berorganisasi, ya itu menjadi gagap menghadapi perubahan situasi. Jadi susah menyesuaikan, beradaptasi, sudah ngambil keputusan. Karena berorganisasi ini ya kita membangun jaringan sejak dini. Relasi dengan teman-teman organisasi, terus kita juga diajari mengambil keputusan walaupun kita cuma panitia betul. Kecil-kecilan, tetapi sudah diajari gimana dengan constraint yang ada, tidak ada dana betul. teman-teman juga kurang yang membantu. Nah itu kita memutar pikiran ya untuk mengambil keputusan bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu ya. Jadi saya sering mengatakan mahasiswa yang cuma pintar di IP ya itu akhirnya dia menjadi sarjana lipstik ya. Sarjana lipstik. Lipstik ini kalau kita lihat kena hujan air sedikit sudah hilang. Luntur. Apa artinya itu bahwa dia cuma cerdas kognitifnya bagus, tetapi ketika ada perubahan ada yang melakukan berbeda pendapat dengan dia saja sedikit itu sudah tidak bisa menghadapi. Jadi sekali lagi saya kira
harus dipadukan ya, Iya. antara pengalaman organisasi dan kemampuan akademik ya Pak. Oh, berarti harus disandingkan, Iya. bukan dibandingkan. Ya, bukan dia. Iya, betul. Berarti saya pikir ini juga tantangan mungkin bagi organisasi terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, supaya mungkin kader-kader yang ada di dalam itu bagaimana bisa untuk ikut kompetisi, Ya. ikut-ikut kejuaraan, supaya ini yang nantinya akan jadi nilai jual Iya. bagi organisasi sendiri. Ya. Bagi orang, karena kita kan sebenarnya di apa namanya itu punya banyak kompetisi ya, ada Iya. Filmapres, ada KDMI ya, Iya. ada KBMK, ada NUDC ya, Oh, ya. kompetisi bahasa Inggris ya. Iya. Baru-baru ini kan FEB masuk sampai ke internasional ya. Iya. Sempat ikut di kejuaraan internasional Oh, ya, ya. di Korea ya, walaupun dalam bentuk online ya. Iya, betul. Oh, yang debat kemarin Ya, itu. saudara Carlitos ya. Iya. Tapi itu saya kira sudah luar biasa ya, Iya. sudah bisa masuk. Nah ini yang kita bangun. Ada MTQ juga ya, bahkan ada Pimnas ya. Iya, Pimnas. Pimnas juga ada. Jadi ini saya kira yang harus kita bangun ke depan. Betul. Supaya kalau banyak aktivis organisasi yang masuk kompetisi, apalagi sempat juara, maka Iya. itu bisa menjadi contoh yang baik Iya. bagi adik-adik mahasiswa baru ya, atau mahasiswa-mahasiswa di bawah. Betul. Tetapi kalau banyak organisatoris yang IP-nya rendah, itu menjadi contoh jelek. Iya. Makanya saya lagi himpun data, mencoba membuat korelasi antara organisatoris dengan IP-nya. Oh ya. Jadi kita lagi kumpul datanya, Iya. semua aktivis mulai dari BEM dan UKM itu kita kumpul, terus kita lihat IP-nya. Ada enggak korelasi? Jangan sampai ini organisasi cuma dijadikan pelarian. Ya, betul. Karena tidak mampu bersaing di akademik masuk Organisasi. dan di organisasi bikin macam-macam kan. Betul, ya. Nah ini yang kita tidak mau, seorang organisatoris harus juga secara kognitif akademik itu juga harus bagus. Iya. Jadi dia berjalan seiring lah ya. Iya, bersandingan. Artinya mungkin ini juga PR juga mungkin bagi tiap organisasi. Jangan sampai mungkin kader-kader yang dilahirkan itu cuma fokus terhadap organisasinya tapi tidak peduli juga dengan akademik. Ya. Artinya itu kan juga menjadi contoh buruk juga untuk organisasinya sendiri. Karena bagaimana kita mau mengajak anggota baru untuk masuk kalau dia tidak bisa melihat kakak-kakaknya, seniornya Iya. memberikan contoh yang baik, khususnya prestasi ya. Oke. Cuman kan Pak, kalau kita di Himaksi di jurusan akuntansi itu kan ketua jurusan itu semua perlombaan yang terkait dengan disiplin ilmunya kita di akuntansi itu harus lewat Himaksi semua. Artinya mau minta jurusan mungkin cari soal lomba-lomba apa semua. Setelah itu jurusan langsung lempar ke Himaksi. Himaksi siapkan delegasimu. Jangan sampai mungkin ada yang ikut lomba seperti ini itu di luar dari Himaksi, itu tidak diperbolehkan. Jadi saya pikir juga ini juga jadi nilai jual juga mungkin terutama terkhusus mungkin bagi Himaksi. Nah kalau misalkan itu kan bagi Himaksi tapi organisasi UKM lain, HMJ yang lain kan bisa jadi tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan dari Bapak sendiri supaya ada tidak cara yang sama seperti itu? Ya enggak, selama saya ini ya, makanya saya sebenarnya minta suatu wadah WA group kan, Iya. supaya semua dan semua pimpinan organisasi ada WA-nya di saya. Oh, iya. Sehingga semua informasi itu saya langsung Sebar ke situ. ke semua Iya. ya, semua organisasi baik himpunan, BEM ya dan UKM ya. Jadi kita lempar. Nah ini yang belum responnya masih rendah ya. Iya. Sampai hari ini tapi ya kita berpikir positif saja bahwa ini awal ya. Iya betul. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak. Ya, oke. Ya,
Jadi apa namanya, semua informasi kompetisi yang masuk ke wakil dekan bidang akademik melalui staf atau bahkan saya juga langsung ya, itu langsung disebar kemana. Tetapi beberapa bulan ini saya masuk respon belum terlalu bagus ya. Jadi kadang-kadang sudah dikirim tetapi belum ada responnya. Kita lihat bahwa wakil-wakil mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk ini belum terlalu banyak. Bahkan di kompetisi bahasa Inggris ya kita juga tidak ada. Misalnya di Pinmas juga ya tidak ada ya, yang untuk tahun ini. Ya ini yang tapi ya selalu kita berpikir positif bahwa ini mungkin karena pandemi juga, kondisi pandemi terus situasi ini kan situasi yang baru ya bagi situasi kita belum pernah mengalami situasi seperti ini ya. Artinya masih beradaptasi. Ya, beradaptasi. Ya, tetapi itu tidak bisa kita jadikan ini. Itu harus dijadikan tantangan dan harus carikan jalan keluar. Iya, betul. Tidak boleh kita pasrah ya. Iya. Bahwa kondisi pandemik saat ini, bahwa itu sejak 2 Maret 2020 itu kita akui dan sampai hari ini masih kita mengalami pandemi. Gitu. Iya. Kemudian sih Pak, kayak Bapak bilang tadi bahwa dari organisasi pun mungkin masih beradaptasi dengan situasi sekarang. Nah, kemudian kan dari fakultas kan itu sudah kasih anggaran untuk organisasi kemahasiswaan supaya apa yang mereka buat itu bisa terlaksana. Nah, cuma kan karena melihat situasi pandemi sekarang itu bisa dilihat banyak juga organisasi yang dibuat itu cuma program tahunan. Artinya tidak ada program terobosan-terobosan baru. Mungkin langkah dari Bapak supaya organisasi kemahasiswaan ini buat kegiatan yang mungkin bisa jadi juga nilai jual mereka untuk mahasiswa baru. Yang pertama yang ini mulai tahun ini kan dinaikkan ya anggarannya ya. Yang tadinya 9 juta menjadi 10 juta, yang tadinya 13 juta untuk BEM menjadi 15 juta. Tetapi kita ini akan evaluasi terus ya. Ketika saya diangkat, maka ada 2 yang harus kita rangsang juga kepada mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana membangun ya keterampilan menulis mahasiswa. Jadi makanya saya akan kasih award organisasi yang banyak anggotanya menulis ya. Dalam bentuk apa saja, apakah jurnal, puisi juga bisa, koran, puisi. Nah, nanti kita lihat siapa yang paling banyak itu akan kita berikan penghargaan ya. Pada yang kedua, supaya uang itu tidak konsumtif yang kita berikan, kita rangsang juga bahwa harus ada dana-dana kreatif yang diciptakan oleh organisasi mahasiswa supaya uang yang 10 juta itu digunakan, tetapi dalam artian digunakan secara efektif dan bila kreatif mahasiswa itu dana kreatifnya mungkin besar sehingga banyak saldo yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Mereka yang banyak saldonya nanti kita akan kasih award juga. Ada reward. Jadi kita award. Jadi berarti dia kreatif menggunakan, tapi tidak berarti supaya ada saldonya dia tidak gunakan itu uang kan? Kita lihat dia sudah menghabiskan uang. Anggarannya. Jadi ini jadi kayak dana pemicu saja. Betul. Dan dana supaya mahasiswa bergairah untuk melakukan kegiatan, menggerakkan organisasinya untuk kegiatan. Tetapi tidak berarti dikasih uang itu langsung dihabiskan nol ya. Betul. Jadi kita mau melihat juga seberapa kreatif mahasiswa membangun ya organisasinya sehingga dia punya mendapatkan sumber-sumber dana organisasi di luar yang kita kasih kan. Betul. Yang kedua saya kepikiran, saya lagi pelajari kalau
akhir tahun ini itu mana nanti organisasi yang tidak kreatif menggunakan dananya, atau misalnya dikasih 10 juta Iya. cuma bisa dia pakai 6 juta. Oh ya. Jadi nanti kita mungkin akan buat model ya tidak merata itu uang dikasih. Oh, sesuai dengan Ya, sesuai realisasi anggarannya. ya, aktivitasnya kan. Iya, Nah, betul. tapi ini masih wacana ya, saya masih dialogkan dengan wakil dekan bidang keuangan ya. Oh, iya. Bahwa kan tidak ada organisasi yang sangat aktif. Toh. Iya, betul. Jadi kita kasih rangsangan ya untuk organisasi. Nah, kita juga nanti akan masukkan juga mereka berprestasi itu adalah sedikit Ya. dana yang bisa kita minimal dikasih sertifikat Ya. nah, sehingga menjadi rangsangan bagi adik-adik lah. Oh ya, betul. Jadi itu yang kita bangun ekosistem aktivitas mahasiswa lah. Ya. Saya pikir ini bisa jadi pemantik juga, artinya organisasi mana yang bisa menghasilkan anggaran mungkin lebih banyak dari apa yang dikasih oleh fakultas itu dikasih reward. Tapi kemudian ada organisasi yang tidak cukup belanjanya untuk kegiatan, dari dana yang dikasih itu dikasih punishment ya Pak. Tapi ini maru wacana. Cuman saya pikir ini harusnya dari tiap organisasi berpikirnya ke depan. Artinya dengan adanya reward yang dikasih ini, kita berlomba-lomba juga bagaimana buat suatu kegiatan seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian juga Pak, mungkin tidak terakhir sih Pak dari Bapak, apa mungkin pesannya untuk organisasi kemahasiswaan ini supaya bisa terus juga eksis juga di depan mahasiswanya, agar lebih banyak juga nilai jual untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Oke, yang pertama pengurus organisasi itu harus memperlihatkan prestasi. Iya. Itu yang harus kita bangun ya. Yang kedua harus selalu melakukan aktivitas yang positif ya. Yang bisa ditiru, yang bisa menjadi bisa diduplikasi oleh teman-teman atau adik-adik lain ya. Supaya bisa menjadi contoh. Nah, yang ketiga ya tugas kami ini membangun suasana ekosistemnya itu kan. Bahwa kita akan memberi rangsangan-rangsangan organisasi yang kreatif, inovatif ya. Dengan dana-dana yang terbatas itu ya kita akan kita akan lakukan. Betul. Supaya mahasiswa itu atau organisasi mahasiswa itu termotivasi untuk bergerak ya. Iya. Dan kita tetap menghimbau juga adik-adik yang baru ya untuk ke depan harus aktif berorganisasi. Nah, walaupun memang ada aturan yang mengatakan semester 1, 2 itu belum bisa berorganisasi, tetapi minimal mahasiswa itu sudah punya pilihan organisasi. Kemana dia akan. Betul. Kalau mereka yang rajin menulis ya masuk ke LPM ya. Iya, betul. Punya bakat, yang punya bakat seni masuk ke UKM misalnya. Iya, kekurang. Dan ini kita juga satu misi kita bahwa kita berharap karena kita di Fakultas Ekonomi ada yang menonjol juga itu nilai-nilai entrepreneurship-nya mahasiswa. Karena sekarang ini penilaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya dan organisasi Fakultas Kedokteran itu salah satu penilaian itu adalah entrepreneurship. Seberapa banyak mahasiswa yang beraktivitas kewirausahaan. Makanya kita juga introducer UKM yang entrepreneur itu ya. Tetapi tidak berarti mematikan entrepreneur yang ada. Kita berharap bersinergi ya. Kayak pemain bola, kalau kita bicara entrepreneur, kita berharap yang jadi strikernya itu UKM entrepreneur ya. Kalau kita bicara agama, maka strikernya itu kita kasih sama misalnya kalau dia Islam MPM ya.
Kalau dia Kristen, apalagi namanya Persomi. Persomi. Ya. Nah, jadi kita formasi itu karena ini tidak bisa pasif. Iya. Sesuai dengan situasi kita harus bergeraknya, ya. Formasi menyerangnya, ya kadang-kadang harus 3 yang di depan, ya kayak Iya, pemain bola. betul. Tapi kalau kita mau bertahan, ya formasinya harus ya pertahanan yang harus diperbaiki. Iya, artinya taktiknya. Ya begitulah dinamikanya ini kan. Iya. Saya kira begitu ya. Oke, iya. Jadi cukup sekian mungkin episode Himaksion Podcast kali ini. Tetap semangat membangun mimpi, tetap kreatif meraih prestasi. Saya bersama Bapak Hairul Anam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.